Oke. Halo teman-teman yang sudah hadir. Ada Naupal, El, sama Rafa. On cam dulu dong teman-teman. Suara kakak terdengar jelas nggak? Oke, ada El. Halo El. Riyad, Rafa, sambil nunggu yang lain. Oh teman-teman. Rafa, suara kakak kedengaran nggak Rafa? Rafa, Riyad, sama El yang sudah hadir nih. Kita tunggu yang lain dulu sampai jam 2:05 ya. Halo El, kenapa kameranya dimatikan lagi El? Ada permasalahan Kak Oh, kameranya. oh oke. Suara kakak terdengar jelas kan? Dengar Kak. Oke. Lihat sama Rafa gimana nih? Biasanya kalian on cam. Riyad sepertinya sedang ini, nggak di depan kamera atau ada kegiatan Riyad. Ya, Rafa, kita tunggu teman kita dulu ya. Kita mulai jam 2 lewat. Oke, mantap Riyad. Gimana Riyad kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, udah selesai ujian kalian teman-teman? Baru selesai kemarin. Wah, alhamdulillah gimana hasilnya? Udah keluar belum? Belum sih. Belum ya. Tapi kira-kira ini nggak lancar nggak? Dapat nggak jawabannya? Jawabannya apa ya? Sebenarnya sih udah jawab sesuai yang di kisi-kisi, cuman nggak tahu kenapa di terjawabnya itu salah di soalnya lewat HP. Oh, itu kalian ini ujiannya online. Sekolah sekolah saya sih online. Makanya Oh, gampang adanya online. oh iya ya. Kalau online gampang nyontek sih sebenarnya memang. Itu kerjain sendiri di rumah atau gimana di sekolah? Di sekolah, ujian di sekolah. Ujiannya di sekolah tapi online gitu ya. Iya, Oke, mantap. Alhamdulillah kalau udah selesai. Berarti tinggal ini masih pertengahan semester kan? masih pertengahan. Masih pertengahan berarti nanti kalian libur di Lebaran ya kalau penghitungan. Liburannya biasanya akhir tahun. Oh, liburannya akhir tahun ya. Oke, mantap. Ya, semua murid kakak lagi ini lagi ujian. Semua murid kakak lagi ujian. Nah, kalau Rapa sama El gimana nih? Tadi si Wildan dia izin ya. Si Wildan izin karena katanya adiknya Hitanan apa ya tadi dia bilang minta izin ke kakak. Jadi dia doang sih yang minta izin. Terus teman-teman si Nabila Meisha kakak lihat nggak hadir ya udah dua pertemuan. Oke. Rafa nggak ada suaranya. El ada trouble. Gimana Riyad menurutmu pelajaran kita udah 8 lesson kita belajar? Aman Ya, nggak? ya butuh pemahaman aja sih. Iya, memang gitu ya konsepnya belajar coding itu teman-teman nggak bisa langsung paham gitu. Harus benar-benar eh, selain belajar sama kakak, kalian juga harus sering cari-cari informasi, belajar-belajar di sosial media ya. Jadi kakak juga gitu pas di kuliah juga nggak yang langsung paham coding gitu. Makanya sambil belajar kita sambil belajar di tempat lain atau di platform lain. Di inilah di internet kan sudah banyak sekarang. Sama sering-sering latihan aja. Oke gitu ya, Riyad, El sama Rafa. Sambil kita tunggu yang lain. Belum ada yang minta izin sih ke kakak sebenarnya. Ini baru tiga yang hadir. Apip, terus si Agung, si Baihaki izin, si Baihaki izin. Si Alma, Nabila Meisani udah dua kali. Yang belum pernah izin tuh Rafa, Naupal, Nabila, si Alma, sama si Apip.
Nah, Wildan udah pernah. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak terkait pelajaran minggu kemarin, teman-teman? Belum ada. Belum ada ya, masih aman ya. Oke, kalau masih aman, Kak, bisa alhamdulillah. diulas sedikit gak, Kak, yang kemarin? Oke, kita ulas sedikit. Coba sebentar ya, teman-teman. Oke, sebentar kakak ini dulu, kakak cari dulu. Sambil menunggu yang lain. Kita sedikit ulas. Nah, kakak sharing. Oke, ini ada siapa? Sini nih siapa? Oke, ini masih membahas minggu kemarin ya. Sedikit sambil menunggu yang lain. Jadi kan minggu kemarin kita bahas tentang looping lanjutan ya. Kita tahu looping itu ada dua, teman-teman. Looping itu ada dua. Sebelumnya suara kakak terdengar jelas kan? Jelas. Oke. Jadi looping itu kan ada dua. Yang pertama looping while. Jadi looping while itu seperti apa? Looping while itu kita tidak tahu berapa kali jumlah eh, perulangan itu dilaksanakan atau berapa kali kode itu dijalankan, tapi kita tahu kapan dia harus berhenti. Nah, terus satu lagi ada looping for, itu yang kita pelajari di minggu kemarin. Kalau looping for itu seperti apa? Kita tahu misal ulangi sebanyak 10 kali atau misal lebih besar dari lebih kecil dari 10 atau itu dari 0 sampai 10 kali seperti itu untuk looping. Nah, intinya yang harus kalian pahami looping itu untuk ini teman-teman. Untuk mengulangi kita tahu berapa berapa kali perulangannya. Jadi misal seperti ini. Di sini kan dia menggunakan for ya, for. Nah, seperti looping for yang kita ini kalau dia looping while itu menggunakan while di awalnya ya. Karena ini mau oke, terus ini siapa? Nah, kalau looping for apa si L, jadi kita membuat for Bu, nama elemen atas ini, Bu. Oke, jadi misalnya kayak gini nih. Password sama dengan Kitty. Jadi kan kita tahu juga ada variabel yang variabel buat sementara yang dibuat. Misal simbolnya ini. Ini maksudnya berarti password, semua password itu dimasukkan dulu ke simbol. Semua password itu dimasukkan ke simbol. Nah, baru kita print alfabet find simbol berarti di +1, teman-teman. Jadi, kita kan sudah tahu kalau indeks itu dimulai dari angka berapa, teman-teman? Indeks dimulai dari angka berapa? Angka 0 ya. Angka 0. Berarti kalau di sini si I ini, teman-teman, coba kita lihat dulu. Ini si I di sini kan ada huruf A. Nah, huruf A itu berarti dia urutan ke 0 artinya. 0. 0. Nah, ini 1, 2. Nah, makanya pas kita cari si misal yang I, yang paling dekat nih, I. Harusnya kan I itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. I itu nomor 8. Tapi kenapa Kak di sini malah dicetak nomor 9? Itu karena kita +1 di sini. Nah, indeks yang kita dapatkan itu ditambahkan 1. Oke, for-nya itu di mana perulangan for-nya? Jadi, dia bakal ulangi sebanyak angka ya huruf yang ini, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Jadi katanya si simbol in password. Nah, ini kan ada 6. Makanya dia ulangi 6 kali, makanya di sini dia tampilkan ada 6 angka atau ini 6 urutan urutan dari si password yang kita masukkan. Seperti itu kira-kira untuk for ya, teman-teman. Jadi eh, penggunaan while sama for itu harus bisa kalian bedakan gimana caranya. Sebentar. Mungkin nanti ulasannya akan ada juga ya di apa namanya di slide-slide kita yang ini, yang membahas tentang si pelajaran kita hari ini ya, L. Oke, coba kita lihat dulu. Ini harus diperhatikan ya teman-teman. Kita akan fokus ke pembelajaran yang ini sebentar. Jadi, di sini kita akan masuk ke modul baru ya. Nah, ini sudah mulai pelajaran kita hari ini. Di sini kita akan masuk ke modul baru dengan namanya
modul 3 pelajaran 1 membahas tentang fungsi, teman-teman. Kira-kira kalau mendengar kata fungsi, menurut kalian apa itu fungsi, guys? Fungsi. Saya yang tahu nggak nih kira-kira fungsi itu? Fungsi kegunaan, benar nggak tuh? Fungsi. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang fungsi, teman-teman. Kita lanjutkan dulu. Kita akan berdiskusi apa itu fungsi. Coba dilihat di sini. Kami telah menerima pesanan baru dari Pusat Pendidikan Sukses. Oke. Para guru kewalahan dengan pekerjaan rutin saat mempersiapkan pelajaran dan acara mereka. Direktur pusat telah meminta kami membuat rangkaian perangkat lunak untuk mengotomatiskan pekerjaan rutin. Dan sebentar, apakah kita siap? Jelas siap. Jadi teman-teman fungsi itu nanti kita bakal bahas. Ini tolong kalian perhatikan dulu. Ini bakal ada di tugas kita nanti di akhir pekerjaan seperti biasa. Di akhir pekerjaan ini akan kita kerjakan tugas seperti ini. Pertama katanya, buatlah program untuk mencetak label merek pusat buku catatan siswa. Label ini harus berisi nama pusat dan bidang nama, kursus, dan grup. Nah, ini ya teman-teman, coba kalian perhatikan. Ini nama, kursus, dan grup. Oke, jadi tergantung berapa nanti yang diinputkan sama si user. Number of student-nya, berapa siswa kira-kira yang akan dimasukkan. Terus, kita juga perlu menanyakan nomor label yang akan dicetak dan mencetaknya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini output nanti hasil dari program yang bakal kita buat, teman-teman. Oke, belum ada yang nambah ya, baru nambah si Apip. Oke. Nah, ini nih teman-teman, coba dilihat. Ini sekalian membahas atau menjelaskan lagi tentang for yang tadi, teman-teman semua. Jadi amount di sini dia menyimpan, ini kan variabel ya. Ini namanya variabel, teman-teman. Dia akan menginput berapa nomor studennya, berapa orang studennya atau berapa orang siswanya. Ah, ini juga sudah kita pelajari kemarin yang menggunakan integer input ini tuh untuk mempersingkat kode ya. Jadi harusnya kan yang sebentar, yang inputan itu kan harusnya eh, value-nya itu yang masuk string ya. Makanya kita buat integer di sini, teman-teman. Makanya kita buat integer. Oke. Jadi setiap orang yang memasukkan itu eh di sini misal dua dia masukkan kan. Baru maka perulangannya akan dua. For untuk I di dalam range-nya si amonnya, berarti kita bakal ulangi sebanyak berapa kali si amonnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi tergantung si duanya ini. Intinya si yang dimasukkan sama si user bakal disimpan di si variable amount. Terus selama I-nya masih di dalam si amount-nya atau di dalam yang kita masukkan sama user, dia bakal mengulangi sebanyak itu. Nah, di sini kan misal kalian masukkan tiga, dia bakal mengulangi sebanyak tiga kali the success center. Atau kita bisa memasukkan tiga data, satu, dua, baru satu lagi di bawah. Nah, itu untuk penggunaan for-nya, teman-teman. Jadi ini tolong kalian perhatikan karena nanti ini bakal kita kerjakan di akhir. Nah, algoritma ini mungkin juga berguna untuk menyelesaikan tugas lain, misalnya saat mencetak lencana untuk peserta acara. Oke, kita lihat. Nah, menggunakan algoritma, misal di sini ada katanya print by, by apa nih? Batch printing machine. Oke, misal ini sama seperti yang tadi, teman-teman. Nah, jadi kita tetap memasukkan jumlah siswanya, baru nanti ini si badan printnya ini, si badan dari pornya ini bakal dicetak sebanyak berapa number of student-nya. Misal kalau sekarang kita ada 5 orang, misal 5 orang. Berarti kita punya the success center masing-masing. Nah, sebanyak 5 sesuai dengan yang kita masukkan di number of student-nya seperti itu. Kalau yang fungsi print ini kan kalian sudah ketahui ya apa tujuannya. Oke. Oke, di sini
Nah, ini untuk memprint labelnya aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi kan di sini dia print. For i in range dia print label yang di atas itu seperti yang Kak jelasin tadi. Nah, membuat fungsi. Ada fitur seperti itu di Python dan Anda sudah familiar dengannya. Oke, kita lihat dulu. Nah, optimasi dengan fungsi. Nah, ini untuk si fungsinya teman-teman. Kita lihat dulu. Pertama di atas, dia bilang di sini, oke, Mon, ini jelas, label print label. Oke. Nah, ini dia membuat suatu fungsi namanya print label sepertinya nih. Oke, kita cek dulu ke bawah, teman-teman. Belum ada penjelasannya. Oke, nah jadi kalau kalian lihat di sini, batch printing mesinnya itu, dia masukkan, ini teman-teman, dia masukkan ini ke si satu fungsi print label ini. Jadi kita menyimpan suatu paket yang ini semua nih, ini teman-teman, di dalam yang namanya print label. Oke, di dalam fungsi print label ya. Makanya di bawah ini dia tinggal memanggil si print labelnya saja yang sudah berisi teman-teman. Print label yang sudah berisi yaitu yang di atas ini. Oke, mungkin kalian masih kebingungan apa itu maksud fungsi. Nggak apa-apa teman-teman. Ini cuman contoh sederhana saja untuk penjelasannya. Nanti di bawah bakal banyak penjelasan tentang si fungsi ini teman-teman. Oke, hari ini kita bakal ngapain? Kita akan mempelajari cara memprogram fungsi yang kita buat sendiri dan menggunakannya dalam satu program. Jadi satu fungsi itu teman-teman bisa kita buat seperti membuat variabel ya. Kalau variabel kan kita kasih namanya, misal nama sama dengan, nah ini value-nya siapa? L misalkan L. Nah kita sudah berhasil membuat satu variabel dengan namanya nama gitu. Nah terus kita harus mempelajari cara mengembalikan hasil operasi fungsi. Oke, dan mengoptimalkan pekerjaan rutin menggunakan fungsi. Oke, berarti mungkin nanti bisa lebih optimal kode-kode kita nanti kalau kita menggunakan fungsi, teman-teman. Oke. Nah, di sini masuk ke topik baru yaitu tentang membuat fungsi. Coba kita lihat dulu ya. Apa itu fungsi? Nah, kita lihat. Fungsi adalah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Nah, ini beberapa fungsi yang sudah kita ketahui. Fungsi print ini tujuannya untuk apa, teman-teman? Apip, Riyad, Mencetak argumen yang diberikan dalam tanda kurung. Oke, misal print di sini mencetak argumen yang ada di dalamnya ya. Itu eh, sebentar, Pak share screen lagi ya, sebentar teman-teman. Ya seperti biasa ya, kalau kita udah menggunakan print berarti kita akan mencetak ya, akan mencetak. Misalnya kakak buat di sini sebentar. Misal di sini print eh, kelas hari Minggu. Nah, ini bakal dicetak ya. Yang bakal dicetak yang ada di dalam si printnya itu fungsi print namanya teman-teman. Fungsi print. Oke, selanjutnya ada fungsi input. Nah, itu untuk membaca data. Jadi yang diinput sama si user teman-teman. Seperti ini. Coba kita buat lagi. Kita sudah memasukkan fungsi print, fungsi input. Misal nama sama dengan input eh, nama sebentar. Nama saya. Nah, ini kalau kita jalankan, baru di sini kita bakal menginput nama saya. Misal di sini kita panggil variabelnya nama. Sebentar. Kita panggil variabelnya nama di sini. Nah, misalkan ini kita masukkan, kita jalankan dulu ya. Nama misal Riyad. Nah, hari Minggu Riyad. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk fungsi, yang fungsi input ini untuk mencetak argumen atau membaca data ya teman-teman. Data yang kita masukkan. Terus di sini ada eh, selain integer itu tipe data, dia masuk ke fungsi juga teman-teman. Fungsi integer itu untuk konversi ke tipe data integer. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, semisal caranya, misal di sini umur.
umur ya. Di sini kita masukkan umur. Nah, input umur saya. Nah, kalau umur kan berarti angka ya teman-teman. Benar nggak? Umur angka ya, lihat. Nah, karena kita pengen memasukkan angka, berarti ini harus kita ganti jadi integer. Caranya seperti apa? Tinggal kita buat seperti ini saja. Nah, integer, tinggal tambahkan seperti ini. Kita sudah membuat satu variabel yang value-nya itu tipe data integer. Misal ya, terus umurnya 12, 14, 13. Nah, kenapa nggak di print di sini? Karena kita nggak panggil di sini. Umur saya, misal di sini kita masukkan umur. Nah, kita jalankan, Riyad, 12. Nah, kelas hari Minggu Riyad, umur saya 12. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini sudah ada tiga, tiga fungsi teman-teman. Pertama fungsi input, kedua fungsi untuk mengganti ke tipe data integer atau angka, yaitu integer, dan untuk mencetak. Jadi, tiga fungsi yang sudah kita ketahui. Aman sampai situ dulu, guys. Lihat Apip L, Aman. Rafa, aman ya? Oke, mantap. Jadi, ada lagi di sini fungsi len. Itu untuk apa, teman-teman? Fungsi len. Fungsi len. Fungsi len itu untuk apa, teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Buat tentuin panjang string. Nah, benar ya. Untuk menentukan panjang string ya. Untuk menentukan panjang string. Nah, seperti apa? Coba kita buat satu string dulu di sini. Misal feedback lah kita buat teman-teman. Feedback, feedback. Nah, terus misal apa ya di sini? Ini benar nggak ya seperti ini? Coba. Ah, nggak tahu nih benar apa nggak itu. Print. Oke. Oh gini. Oke, berarti print. Bentar kita cek dulu. Kok kakak lupa ini? Untuk feedback berarti print. Oh, kita simpan dulu di satu variabel jumlah sama dengan len dari si feedbacknya. Nah, terus kita print. Kita print jumlah misal. Ini jalan nggak ya? Oke, tes 12. Nah, ini. Jadi si 10 ini teman-teman, si 10 ini sebentar. Kakak tambahkan lagi dulu. Ini jumlah hurufnya atau ini panjang feedback. Panjang feedback. Nah, yang menggunakan len di sini kan teman-teman. Nah, jadi kalau kita jalankan, oke, bed input. Oh, ini karena nggak ada komanya, kita jalankan. Misal lihat, terus 12. Nah, ini panjang feedbacknya 10 lihat di sini teman-teman. Yang dihitung ini ya. Yang dihitung ST, 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 ST ini teman-teman. Nah, seperti itu untuk fungsi len, menghitung panjang feedback. Sebenarnya ngoding itu gampang teman-teman. Kalian lihat kan barusan? Oke, itu untuk beberapa fungsi yang sudah kita ketahui. Nah, terus fungsi adalah satu set bernama perintah program yang dapat dipanggil dari bagian lain dari program. Oke, itu sudah kita ketahui. Terus definisi formal dan struktur fungsinya itu misal value, fungsi nama, atau nama fungsinya apa yang mau kita buat dan argumen-argumennya. Nah, ini tata cara untuk membuat fungsi kita sendiri ya teman-teman. Kalau yang tadi kan fungsi yang disediakan sama ini ya, fungsi yang disediakan sama eh si Python sendiri ya teman-teman. Fungsi yang disediakan sama si Python sendiri. Oke, kita bisa membuat fungsi sendiri seperti apa? Coba kita lihat. Nah,
Sebelumnya, kita telah membahas bahwa fungsi dapat secara eksplisit mengembalikan hasil operasinya atau sebuah nilai. Untuk perbandingan, nah kita membuat fungsi ini tidak secara eksplisit mengembalikan nilai. Nah, fungsi name dan argumennya. Oke, kita cek ke bawah. Oke. Nah, di sini teman-teman, yang tadi sudah kita bahas beberapa fungsi ada print, input, integer, sama len. Nah, ini yang sudah kakak contohkan ya. Oke, ini contoh yang tidak mengembalikan nilai satu doang kan ini dia double print teman-teman, double print. Tapi kenapa yang dicetak cuma yang di atas atau yang ini yang di dalam ini teman-teman? Karena si print ini dia nggak tahu mau cetak yang mana, makanya dinonkan teman-teman, tidak mengembalikan nilai ya. Nah kalau fungsi len ini ya kita sudah tahu tadi dibilang siriat kalau itu untuk menghitung berapa panjang dari string kita atau si teks yang ada di dalamnya. Oke, di paruh pertama kita akan membuat fungsi yang tidak mengembalikan nilai dan babak kedua kita akan membuat yang mengembalikan nilai. Kita lihat dulu. Nah, ini teman-teman tolong diperhatikan, kita akan belajar gimana cara membuat fungsi kita sendiri ya. Di sini cara membuat fungsi kita sendiri. Pertama, kita tentukan dengan operator dep. Tentukan operator dep. Setiap membuat fungsi itu kita harus membuat dep sendiri ya. Riyad, Apip, L sama Rafa. Ah, dep. Di sini ada dep definisi baru fungsi nama fungsinya apa gitu. Misal seperti ini. Kita dep eh, minuman. Nah, baru di sini argumen-argumennya. Jadi ini berarti fungsi minuman namanya, teman. Kita sudah membuat satu fungsi minuman. Kalau variabel kan tinggal dibuat saja gitu. Minuman. Minuman sama dengan. Nah, ini variabel minuman ya. Kalau fungsi itu menggunakan dep, operator dep namanya. Itu harus kalian perhatikan. Terus baru kita masukkan parameter-parameter di dalamnya di sini. Parameter satu, parameter 2, dan itu bisa banyak parameter ya. Selagi masih tersusun rapi program yang kalian kerjakan. Baru jangan lupa juga ini harus diperhatikan titik yang ini teman-teman untuk menutup si parameternya. Nah, setelah si tutup kurungnya teman-teman. Oke, menggunakan def itu harus diperhatikan. Nah, ini untuk deklarasi fungsinya sampai tindakan-tindakan keberapa dan tindakan 4 ini tuh untuk memanggil fungsi. Fungsi yang sudah kalian buat. Mungkin ada contohnya di bawah sini, kita lihat dulu. Nah, kita disuruh membuat program untuk mencetak label merek pusat buku catatan yang tadi ya. Nah, ini. Coba kita jalankan. Deklarasi fungsi. Nah, di sini kan dia membuat apa namanya fungsi yang dia buat di sini, teman-teman? Coba. Apa fungsi yang dia buat di sini? Nama fungsinya. Nama fungsi yang dia buat apa, teman-teman? Lihat di dep-nya. Setelah dep kan ada ini. Setelah dep ada nama fungsi. Apa nama fungsinya? Lihat. Nah, ini setelah dep, kita membuat nama fungsinya itu print label ya. Nah, itu print label. Baru coba kalian lihat di bawah. Itu tinggal di print-print aja sama dia, teman-teman. Nah, kita sudah membuat suatu fungsi dengan deklarasi fungsinya yang ini. Nah, jadi kita tinggal memprintnya saya di sini, teman-teman. Memanggil fungsinya ini. Seperti memanggil variabel, cuman ini lebih lebih banyak dia. Seperti ini, teman-teman. Ini hitungannya kita sudah memanggil semua ini nih. Yang ada di deklarasi fungsinya. Oke, seperti itu. Paham teman-teman? Riyad, Apip, L, Rafa, ada yang mau ditanya dulu nggak tentang membuat fungsi ini? Belum. Belum ya? Oke. Tolong dijawab ya teman-teman, biar kita gampang ini belajarnya. Oke, nah coba dilihat. Di situ fungsi print label yang kami tulis tidak diterima argumen untuk input dan tidak mengembalikan nilai. Oke, karena tidak ada argumen-argumennya di sini. Di sininya belum ada nih teman-teman. Di sini argumen-argumen di sini. Belum ada, berarti belum mengembalikan nilai. Oke. Terus kita lanjutkan. Kalau yang mengembalikan nilai seperti apa? Yang ada argumen di dalamnya.
Nah, contohnya di sini. Atau yang dia deklarasikan suatu parameter. Parameter itu isinya argumen ya teman-teman. Kalau yang ini kan masih kosongan. Kalian lihat di fungsinya itu masih kosongan. Kalau yang ini sudah ada name. Berarti dia mengembalikan nilai nama teman-teman. Nah, mengembalikan nilai nama. Jadi, maksud mengembalikan nilai seperti apa? Kita kan menyimpan di parameter itu argumen nama di sini. Kita inputkan ya kan. Coba kakak jalankan dulu. Oke, number of student satu. Student name, misal L. Nah, berarti dia mengembalikan nilai L-nya ini ke si print-nya ini, teman-teman. Mengembalikan nilai L ini ke si print-nya. Bisa juga kita mengembalikan nilai course-nya, misal. Kalau nilai course-nya dikembalikan gimana, Kak? Misal ditanya sih ini. Course. Nah, misal course seperti ini, kita kembalikan nilainya ya. Coba caranya seperti apa? Ya, seperti ini aja, teman-teman. Oke. Course kita masukkan, terus ini kita buat dulu ini course, ini course, terus ini course. Coba kita jalankan. Berarti number of student satu namanya si Rafa. Terus oke, print label. Oke, kok ini nggak bisa dia ya? Print missing. Oke, argumen is course. Sebentar teman-teman. Oke. Sebentar kakak cek dulu yang mengembalikan dua argumen sekaligus. Apakah dia harus pakai titik? Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Kakak cari dulu. Oke, sebentar. Kak stop share sebentar. Kok nggak running dia ya? Oke, oh. Sebentar teman-teman. Ternyata kakak salah ini. Harusnya nggak dipanggil lagi teman-teman. Sorry. Bentar ya. Ini. Harusnya ini udah nggak dipanggil lagi nih. Seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal ini saja. Oke. Kita nggak usah membuat dua dua pemanggilan di sini karena dia kan masuk ini ya parameter yang ini kan teman-teman. Tinggal dipanggil saja ke sini. Nah, tinggal dipanggil saya satu. Jangan dibuat satu-satu name sama course seperti itu teman-teman. Ini kalau kita jalankan satu misal Rafa, course-nya apa? Misal Python. Nah, ini bakal Rafa Python don't take deep sheets. Nah, tergantung. Kalau semisal kita tambahkan lagi satu lagi misal apa ya? Print apa kira-kira nih teman-teman? eh Nilai. Nilainya berapa? Oke, misal kita simpan di nilai. Berarti kita tambahkan parameter di atasnya. Nilai. Oke, setelah itu kita buat lagi sih yang menampung si nilainya ini teman-teman. Nilai sama dengan input nilai. Oke, di sini. Oke, sudah harusnya. Baru di sini argumennya nilai. Coba kita jalankan satu. Rafa, Porsche Python, dan nilainya 90 misalnya. Nah, nilainya 90. Seperti itu untuk ini berarti ada satu fungsi berapa parameter dia teman-teman. Fungsi apa namanya dan berapa parameter. Ayo. Ayo tolong di ini dulu. Dijawab dulu teman-teman.
Ayo. Apa tadi nilai nama fungsi yang kakak kasih tahu? Nama fungsinya apa tadi, Riat? Yang di tanda kurung ya. Yang mana? Yang di tanda kurung. Ah, nama fungsi yang ini ya, nama fungsi setelah Oh, dep, iya, yang ditanda kurung itu parameternya. Ah, nama fungsi setelah dep, nama fungsi, baru di dalamnya parameter. Oke, teman-teman, aman? aman. Oke. Jadi itu untuk, nah ini sama saja teman-teman untuk pembuatannya. Kita lihat lagi slideshow dulu. Nah, ini kalau yang ini nama fungsinya apa teman-teman dan parameternya berapa? Ayo, nama fungsi. Ingat ya nama fungsi itu setelah dep. Lihat di sini. Ini nama fungsi teman-teman. Tolong diperhatikan. Nah, ini kan kakak bilang tadi, setelah dep itu nama fungsi dan ini parameternya. Oke, parameternya name. Berarti nanti dia memasukkan name atau memanggil average grade-nya si namanya aja nanti teman-teman yang dia masukkan. Oke, kita lihat. Nah, di sini. Ah, jadi dia menggunakan juga namanya operator untuk mendapatkan mengembalikan nilai dari suatu fungsi. Kita perlu menggunakan operator return atau nilai kembalian. Jadi kita harus membuat return ini untuk mengembalikan nilainya. Baru ada nilai yang diberikan ke variabel di bagian program utamanya teman-teman. Ke variabel-variabel yang ada di sini nih, grade, sum, summary atau totalnya, baru nanti input name-nya juga di sini. Nah, baru yang dia kembalikan ini di print di si fungsi print yang ada di bawah seperti itu teman-teman. Jadi menggunakan nilai return. Nah, kalau yang ini tugas, coba dilihat apa saja persyaratan tugasnya. Peserta dengan 50 hingga 99 poin. Terus, peserta dengan 100 hingga 199. Dan peserta dengan 200 poin dan lebih diberikan sertifikat kelas A. Dan semua siswa yang berpartisipasi lainnya diberikan surat penghargaan. Coba kita lihat. Nah, ini menggunakan if, teman-teman. If, solusi simpelnya. Jadi di sini ada nama fungsi get result. Nah, dep get result berarti dia membuat suatu fungsi get result dengan parameter score. Nah, jadi dia yang lebih besar sama dengan 50 dan lebih kecil dari 100. Berarti ini antara 50 sampai 99 ya. Dia bakal result atau kembalikan nilai ini grade sertifikat ya. Ini juga dan ini juga dan else berarti semua yang ikut itu diberikan apresiasi letter. Nah, baru kita kembalikan nilai resultnya teman-teman. Artinya apa nih? Kita akan mengembalikan nilai atau memberikan nilai tergantung kondisi yang ini, yaitu nilai si resultnya. Nah, ini kan. Jadi nanti kalau kita kasih poin belajarnya berapa, skornya, baru misal dengan nama Riyad, eh, garis penghubung baru grade 2 sertifikat. Misalnya seperti itu, teman-teman. Karena kita sudah mengembalikan nilai resultnya ke sini. Nah, if result sama dengan grade A, nah ini ada kondisi lagi nih. Semisal resultnya sama dengan grade A sertifikat, baru receive gift books shop voucher. Seperti itu untuk solusi simple dari si tugasnya. Jadi intinya kita harus membuat fungsi menggunakan kata dep ya teman-teman. Nah, ini aman. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira nih? Apa kalian kebingungan guys? Oh, Rajib. Ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Ya, Oke. Kak. Jadi teman-teman, kalau nggak ada yang mau ditanya, silahkan kerjakan tugasnya, share screen seperti biasa teman-teman. Materi kita cukup sedikit ya, yang tadi doang materi kita nih, guys. Kalau nanti kalian cepat mengerjakan tugasnya, kayaknya kita sampai jam 3.15 saja nih, nggak sampai jam 3.30.
teman-teman. Karena materinya cuma itu doang, makanya kakak pengen kalian banyak nanya nih. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, tolong teman-teman di share screen seperti biasa, kerjakan tugas-tugasnya. Nah, itu yang dari yang kita pelajari tadi ya. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan biar kakak jelaskan. Oke, dijawab dulu teman-teman. Dilihat gimana cara penulisan fungsi, gimana cara pembuatan parameter. Nah, ya sebentar teman-teman, kakak izin ini dulu ya, ke toilet sebentar ya teman-teman. Oke, oke nggak apa-apa, Naura Alma. Eh, Naura, kamu baru masuk ya? Oke. Nah, kita sudah belajar tentang fungsi nih. Gimana kira-kira Naura? Perlu penjelasan lagi atau gimana ini Naura nih? Atau kakak ulangi lagi penjelasannya teman-teman? Gimana? Kalian udah paham belum? Coba dikerjakan dulu. Nggak usah kak? Oke, kalau nggak usah nggak apa-apa lanjutkan. Nanti lihat di rekaman videonya aja ya Naura ya. Oke, lihat di rekaman videonya saja. Materi kita lumayan dikit hari ini. Dikerjakan dulu teman-teman. Naura kalau bisa di-share screen. Nabila Meisha ini nggak hadir nih kakak lihat. Kemana dia ya?
Oke, mantap, Naupal. Masih benar semua dirimu. Lanjut.
Oke, mantap, Apip. Dilihat perintah tugasnya, teman-teman. Dilihat perintah tugasnya. Diperhatikan, baru dikerjakan. Si Alma mana, Rajib mana, El mana? Screen ininya, share screennya. Kalau ada yang nggak paham, tanyakan ya, teman-teman. Ini si Rajib. Kak, yang ini gimana caranya, Kak? Yang nomor berapa? Nomor Nomor 3. 3. Oke. Nah, itu kan di situ dia membuat suatu fungsi ya. Suatu Ya, fungsi, itu masih kurang tuh fungsi yang di atas. Coba ditambahkan dulu ini. Tambahkan dulu yang habis print label. Nah, Rajib habis print label. ini. Di sebelum titik duanya. Di situ buka tutup kurung. Buka tutup buka Oh, tutup tutup bukan buka tutup dan ini. ya seperti itu kan artinya kamu sudah membuat satu eh, fungsi. Nah, Ya, coba dilihat. Fungsi itu kan bisa kita panggil di bawah ya. Coba lihat di bawah itu ada print label paling oh, bawah. Nah, ya.
Berarti apa kurangnya? Oh, kurungnya. Nah, kalau kamu di atas tambahin buka tutup kurung, berarti di bawah juga Isinya harus ya? iya di situnya harus ditambah juga. Mentok ya, jangan pakai spasi ya. Oh ya, Coba gini tambah. gini juga. Iya, gitu juga. Coba dijalankan, udah benar belum? Itu tata cara membuat fungsi ya. Oke, bed Mhm. input yang mana tuh kira-kira? For E in range amount print label. Oh iya, itu. Coba L-nya sekali sekali di spasi dulu. Sekali yang printnya di spasi ke depan, dipindahkan ke depan. ini. Nah, iya. Sekali lagi coba. Tapi ini L-nya sama ya. Iya, coba Oh ya. dijalankan. Oh ya, Nah, jumlah t-shirt sesuai ini ya kak. ya coba dulu sesuai yang itu. Rasakan 3. Disesuaikan dulu ya. Udah. Dicentang dulu, coba dicentang. Dicentang. Oh iya. Hmm, Bentar. iya. Dicentang baru isi tiga lagi. Oh Nah, ya, bisa kak. iya. Jadi itu Bisa. cara membuat fungsi ya. Oh, Diperhatikan. Nah, kalau ini sih sama sama ya. itu sama tapi dia memiliki parameter di dalamnya. Coba di dalam kurung yang ini kan yang punya kita nomor tiga kan nggak ada ya, cuma dalam kurung doang kan. Nah, ini Oke yang sih. ada parameternya. Oh, Coba dikerjakan dulu seperti apa. berarti Parameter itu ini di nggak mana usah. salah ya? Gimana? Di mana salahnya spasinya? Ini sebenarnya nggak ada salahnya, tapi masih ada yang kurang. Nah, itu kan dia minta tuh, coba lihat perintah tuasnya di situ, menambah program kan. Berarti yang di atas yang 1 sampai 2 itu, baris 1 sampai 2 sudah benar. Tinggal kita menambahkan Berarti yang, programnya. oh yang keempat nih. Oh, Iya, arahan jadi program berarti nggak ada yang berubah sini ya. kalau yang di atas nggak ada yang dirubah, tinggal hapus Oh, saja itu perintah. ini. Di situ tambahkan tambah program. Ini dihapus. Iya, hapus saja. Mhm. Tuliskan variabel untuk menyimpan input nama dan untuk course. Jangan kayak itu Ah, perintah apa? kata. Buat di ini dulu di buatkan variabel. Gimana cara buat variabel? Coba di ini dari mentok dari awal, jangan ada spasi. Nah, Ya. buat variabel. Itu variabel dulu ya. Variabelnya st name. Nama variabelnya st name. Garis bawah. SC Nah, 6. itu kamu bisa buat variabel. Mantap. Terus spasi sama dengan spasi sama dengan. Kan? Nah, Polin apa yang ini? Nama ya, input nama. Buat inputan nama. pakai tanda kurung ya. Iya, input baru dalam kurung nama. Spasi dulu biar Input, rapi. Input input. dalam kurung nama. Bukan pakai ini string ya, string. Berarti pakai Oh, tanda petik. bentar. Iya, N-nya Nama. huruf besar biar rapi, N-nya huruf besar. Ah, Nah, nama. tutup kurungnya mana? Oke, baru Ya. itu kan kamu sudah menerima inputan dari nama kan. Jadi buat Kursusnya sekarang lagi ya. st course di bawahnya variabel ini, variabel untuk menyimpan course. Nah, sama kayak yang di atasnya inputnya itu di dalam kurung stringnya itu buat kursus gitu. Ya, Hmm, kursus, gini. kursus, kursus jangan course. Oke, Ya, kursus saja, kursus seperti biasa saja. kursus. Oke, buat dulu titik duanya di abis nama sama abis iya di situ. Titik dua. Titik dua. Iya Titik seperti dua. biasa. Tutup Nggak pakai tanda petik. tanda petik, harus pakai tanda petik. Oh, Itu cuman ininya habis, saja biar rapi aja. tanda petiknya habis Habis titik titik duanya. dua, tanda petik. Heeh. Baru Habis tutup itu, kurung. Namanya juga yang di atas tambah titik dua dulu. oke. Nah, benar. Baru di bawah
Kita akan memanggil ininya ST name sama ST course-nya buat student info. Berarti apa? Student info Student berarti. info. Student garis bawah info. Nah, itu tab aja. Nah, itu kan, nah itu berarti kita memanggil variabel kita yang di atas. Variabel yang di atas ya. Baru Sama buat dengan dalam kurung stname si oke. kok variabel. Kita memanggil ini fungsi kita yang kita buat di atas kan student info. Baru di dalamnya itu panggil si variabel stname sama stcourse. Jadi ditulis Stname ya STNM. iya ST ditulis pakai koma ya ininya perantaranya. pakai koma di mana? Sini ya. Sebentar. Kan habis Mana tadi? STNM. Ya habis stname koma baru stcourse. Oke, Hmm. teman-teman buat yang belum Ini nomor spasi 4 gimana? isi spasi nggak Kak? Nggak usah, nggak usah. Oh ya, ya. Oke. Untuk si Naupal Riyad Rajib ini nomor 4 kakak kirimkan. Untuk Naura juga suka. Oh, Naura udah. Itu ya coba dijalankan dulu Rajib. Oke. Dicentang saja langsung. Lihat ya ininya. Oke. Polin 2. Nah, centang, tes lagi. Oke, Nah, makasih Kak. dilanjutkan nomor 5 ya. Dilihat ya, Hmm. ini dilihat yang dari yang nomor-nomor sebelumnya untuk mengerjakan nomor nomor 5-nya teman-teman. Oke Kak. Dicoba-coba dulu ya. Mahasiswa. Teman-teman, kakak izin ini off mic bentar ya, azan ya. Oh ya Kak. Oke, teman-teman dilanjutkan. Nomor 5.
Ada yang kebingungan teman-teman? Nomor 5 sepertinya kalian kesusahan ya ini. Bentar, kakak kirim saya nomor 5 ya. Kakak kirimkan nomor 5. Naura Alma. Sebentar, kakak kirim nomor 5 teman-teman. Ini kakak kirimkan nomor 5-nya ke grup ini, room chat. Naura gimana? Perlu bantuan Naura? Aman kak? Oke, itu nomor ini ya, nomor nomor 5 kakak kirimkan di pesan kakak di atasnya pesannya si Naura. Kalau sudah selesai yang tugas satu ini ya teman-teman. Kalau sudah selesai, stop share aja. Itu yang nomor 5 sudah kakak kirimkan. Tolong diselesaikan dulu. Siapa nih? Apip ya, Apip. Nah, itu siapa nih? Apip, print yang itu ditarik ke belakang, sejajar dengan for. Kak, untuk bagian bintang 2 bagaimana ya? Oke, sebentar ya, Rafa. Nah, itu coba dia. Ini hapus dulu ini apa, Apip? Yang komen yang pakai tanda pagar itu dihapus dulu. Iya, benar. Dihapus dulu aja semua. Yang pakai tanda pagar itu nggak ngaruh itu. Buat satu aja ya spasinya. Ah, ya seperti itu. Yang atas juga. Tarik dep itu ke atas semua. Si Rafa. Yang bintang nomor 2 ya, teman-teman. Bintang nomor. Oke, teman-teman. Tolong kalian selesaikan dulu ya, biar kita tutup kelasnya. Kakak, ini kayaknya
Mau sakit nih teman-teman. Sorry bang. Itu ya. Aman nggak Pip? Print batch. Nggak aman, Itu Kak. apa? Tidak, Kak. Itu karena kamu batch itu. Kenapa kamu buat batch di situ? Label dong harusnya. Nggak usah. Iya kan di atas kan kita buat ini Pip. Di atas kan kita buat fungsi label. Dia nggak detect. Jangan pakai B Pip. Ini, Kak. Iya benar. Coba dijalankan lagi. Oke. Print labelnya. Itu sebentar. Kakak cek dulu. Ini nomor 5 kan Pip? Iya, Kak. Nomor 5. Oke. Oh itu kamu ada ini. Kamu nggak usah masukin itu yang di atas parameter yang di dalam fungsinya nggak usah dimasukin. Ini, Kak. Iya, iya yang di dalamnya nama kurs nilai. Nah, iya, coba dijalankan lagi. Ada merah lagi? Oke, Ada, Kak. itu. Nah, iya itu tanda petiknya buat di sini. Ini nih di sini. Itu nggak usah kamu ini tanda petik ya. Si, nah ya di situ aja dibuat. Hapus yang di tengah, hapus yang di tengah. Tanda petik dan koma yang di tengah itu dihapus. Iya, yang itu, iya benar. Tanda petik dan komanya juga. Baru buat tanda petiknya di luar. Iya, seperti itu. Yang sekolah juga ya. Nah, yang sekolah juga samakan seperti itu. Karena si garis-garis itu kan dia nggak tahu yang di take apa, teman-teman. Oke, coba dijalankan dulu. Nah, dicentang lagi. Coba. Rajib dikerjakan nomor 5-nya, Rajib. Nomor 4-nya itu sudah kakak kirim juga di ini ya, Alma ya. Di mana Apip tadi? Aman nggak ya punya si Apip? Oke, sebentar. Print label, oke. Golden Father, nama, oke. Print, oke. Amount for I in range. Jumlah siswa benar, print label. Sebentar. Siapkan rencana. Itu harusnya udah benar ya, Pip ya. Itu harusnya udah benar, Pip. Bentar, kakak ini dulu dari sini. Kakak perbaiki dari BO-nya kakak ya. Sebentar ya, Pip. Apip Hewit. Dikerjakan sampai bintangnya. Kalau sudah selesai sampai bintangnya, di stop dulu ya, teman-teman. Di stop dulu. Apip 8326. Coba di refresh, Pip. Refresh pakai yang ini. Ya, itu. Ya sudah ya, dilanjutkan bintangnya dulu, teman-teman. Kalau sudah selesai, stop share saja. Itu udah kakak kirim bintang yang terakhir itu di pesan kakak 315. Alma, Kak, nomor 4 bagian 2 ada yang salah nggak, Kak? Oke, sebentar. Nomor 4 bagian 2 sebentar kakak cek dulu, Alma. Oke, itu kodemu terlalu banyak ya, Alma ya.
Wow, kok sebanyak itu kodenya? Wah, kamu ngerjakan yang mana ini, Alma? Coba keluar dulu. Oh, yang nom. Oh, oke. Wah, udah sampai situ kamu ternyata. Oke. Nomor 4 bagian 2. Sebentar kakak cek. Mantap, Alma. Nomor 4 bagian 2. Oke, sebentar. Wah, sorry teman-teman. Oke. Itu apa yang salah di kamu ya? Fine, fine. Coba Alma sesuaikan sama yang ini, sama yang kakak kirim ke inimu. Coba disesuaikan dulu. Dicek dulu ya Alma ya. Oke teman-teman, kalau sudah selesai yang bintangnya, udah boleh di stop share dulu. Nah itu bintang terakhir kakak kirim di ini ya, apa si Naupal lihat. Di pesan kakak yang terakhir itu bintang terakhirnya. Nah, udah dilanjutkan sebentar ya teman-teman. I don't know what you're talking about. I'm a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan. Apa itu Rajib? Oke, teman-teman. Buat Naura sama Naufal lihat, tolong di stop share dulu sebentar. Oke, Naufal. Jadi teman-teman fokus ke kakak lagi dulu. On cam dulu semua teman-teman. On cam. Biar biasa kalau mau tutup kelas kita foto berarti. Eh, jadi teman-teman nanti dilanjutkan dulu. Hari ini kita belajar tentang yang namanya pembuatan fungsi. Itu kalian harus perhatikan gimana cara buatnya. Dan nanti untuk tugas selanjutnya yang bintang sama yang nomor 2 itu dikerjakan ya teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak nih sebelum kakak tutup kelasnya? Karena semua tugas untuk yang nomor satunya sudah selesai kakak lihat. Naupal lagi mengerjakan dan yang lain juga. Ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Belum ada. Yang lain Kak, saya habis dari toilet, Kak. gimana Rajib? Saya tadi habis buang air besar. Oh oke. Aman kan? Aman-aman. Oke. Kalau semisal sudah nggak ada lagi teman-teman, selamat melanjutkan kegiatan kalian. Kalau bisa dikerjakan untuk tugas-tugasnya. Kita tutup kelasnya sampai sini. Ini kita kurang 5 menit nih teman-teman. Tapi kalian bisa melanjutkan ya. Oke. Kalau nggak ada lagi kakak langsung tutup kelas ya. Semangat teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan bisa chat kakak. Kalau kakak lagi nggak mengajar pasti kakak balas. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Kak. Oke. Naufal Riyad, El, Rafa, Apip.